Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak setiap kita menundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah kebaikan Tuhan. Kami sudah memasuki bulan Maret di tahun 2023 ini. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan atas setiap kami. Biar di hari-hari ini kami terus bangkit dan jadi pemenang. Biar di hari-hari ini Tuhan terus menuntun kami untuk kami terus mengalami kebangkitan. Dan kami juga mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan hanya di tahun 2023 ini, tetapi juga sepanjang hidup kami. Kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sebentar mau merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami Tuhan, berbicaralah bagi kami, urapi kami semua, juga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita mendengar ada sebuah kegerakan rohani yang besar di Amerika Serikat, di sebuah kota yang bernama Kentucky, di sebuah seminari teologi, Asbury Theological Seminary, di mana beberapa minggu yang lalu mereka beribadah yang harusnya 1 jam. Ibadah itu tidak berhenti, bahkan ada ribuan orang terus mengalami lawatan Tuhan. Bahkan kegerakan ini sudah masuk ke kampus-kampus yang lain, ke kota-kota yang lain di Amerika Serikat, di Eropa, bahkan beberapa di Asia. Saya percaya ini adalah sebuah awal kebangunan rohani yang besar, khususnya di generasi Yeremia, khususnya di kalangan anak-anak muda. Tetapi bukan hanya anak-anak muda, tapi setiap generasi akan mengalami penuaian besar di masa Pentakosta ketiga ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya memperhatikan, ketika saya bertanya ke beberapa leaders yang mungkin mengetahui apa yang terjadi di Amerika Serikat, dan di sana dikatakan bahwa tidak ada pembicara yang besar, tidak ada tim musik yang bagus, tidak ada sesuatu yang menonjol di sana, tetapi ternyata yang membawa kebangunan rohani yang besar ini adalah sebuah sikap hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Sebuah kerinduan akan lawatan Tuhan, sebuah kerinduan akan hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, harus kita akui hari-hari ini kita banyak melihat bahwa banyak orang-orang percaya yang sudah kehilangan lapar dan haus akan Tuhan. Mereka masih ada di gereja, mereka masih melayani di gereja, bahkan mereka masih menjadi pemimpin di gereja. Tetapi itu hanya luarnya. Dalamnya, Bapak Ibu Saudara, mereka sudah jauh dari lapar dan haus akan Tuhan. Tidak memiliki sebuah kerinduan untuk mengalami Tuhan. Tidak ada lagi sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mendorong kita semua yang menyaksikan tayangan ini untuk ayo kita sama-sama membangkitkan kembali rasa lapar dan haus akan Tuhan. Karena waktu ada lapar dan haus, saya percaya kebangunan rohani akan terjadi. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga keluarga kita, untuk gereja kita, komunitas kita, bahkan kota dan bangsa kita. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saya ingin mendorong kita semua, ayo kita sama-sama lihat hidup kita. Ayo kita sama-sama cek hidup kita. Apakah kita masih memiliki kerinduan akan Tuhan? Apakah kita masih memiliki sebuah kehausan akan Tuhan? Di dalam Mazmur pasal yang ke-27, Mazmur pasal yang ke-27, di ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Ini adalah doa Daud, ya, kerinduan Daud. Dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Dan di ayat 14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan nantikanlah Tuhan. Raja Daud memberikan sebuah teladan bagi kita untuk kita mencari wajah Tuhan. Bahkan dikatakan, ayo nantikan Tuhan, senantiasa nantikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah hari-hari ini kita masih mencari wajah Tuhan? Apakah hari-hari ini kita masih menantikan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita? Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Matius pasal 5 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bagaimana kehidupan rohani kita dipuaskan? Bagaimana kita bisa menjadi bangkit dan jadi pemenang, Bapak Ibu Saudara? Waktu kita memiliki lapar dan haus
akan Tuhan, akan kebenaran. Harus kita akui, banyak orang Kristen hari-hari ini udah cuek sama Tuhan. Mereka nggak peduli lagi sama Tuhan. Oleh karena itu, ini kesempatan yang baik. Ayo kita alami kembali kebaikan Tuhan. Ayo kita alami kembali kemurahan Tuhan. Ayo kita alami kembali hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama, saya akan bacakan beberapa ayat Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari ayat yang pertama, dikatakan demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan saya akan lewat ayat yang ke-11, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kejadian di mana ada orang lumpuh datang untuk diperhadapkan kepada Yesus. Tapi dikarenakan begitu banyak orang lumpuh itu tidak dapat dibawa masuk. Dan akhirnya teman-temannya yang menggotong orang lumpuh itu, mereka naik ke atap dan membongkar atap. Bapak Ibu Saudara, perhatikan apa yang terjadi. Mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di hadapan Yesus. Dan singkat cerita, Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata dan takjub dengan iman mereka. Kenapa Yesus sampai takjub dengan iman mereka? Kenapa Yesus begitu terkesan dengan iman mereka? Saya percaya karena mereka punya lapar dan haus akan Tuhan. Kalau mereka nggak punya lapar dan haus ketika mereka datang, penuh, mereka akan pulang kembali ke rumah. Mereka tidak akan berpikir untuk naik ke atap, bongkar atap, dan menurunkan orang itu di hadapan Yesus. Tetapi karena ada sebuah kehausan, sebuah kerinduan, mereka naik ke atap, mereka bongkar atapnya, dan mereka menurunkan orang lumpuh itu, dan kesembuhan terjadi. Lapar dan haus menggerakkan hati Tuhan. Lapar dan haus bahkan menggerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi di Asbury Theological Seminary di Kentucky, Amerika Serikat, hari-hari ini adalah sebuah kehausan dari anak-anak muda. Mereka mencari Tuhan, mereka rindu berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan melawat mereka. Ribuan orang dilawat Tuhan hari-hari ini di sana. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita merindukan sesuatu perubahan, kemenangan demi kemenangan terjadi. Kemenangan gak tiba-tiba. Kemenangan adalah proses. Kemenangan adalah hasil dari proses kita. Proses kita bersama Tuhan, respon-respon kita di dalam Tuhan. Dan hasil daripada respon itu adalah kemenangan. Pasti ada masalah, pasti ada hal-hal yang menghalangi kita. Tetapi disitulah kita perlu untuk bangun rasa lapar dan haus itu. Sehingga kita bisa menggerakkan Tuhan. Membuat Tuhan terkesan dengan kita. Karena kita memiliki lapar dan haus akan Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-19, ada kisah yang lain, Bapak Ibu Saudara. Seorang bernama Sakeus. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu." Kenapa Yesus sampai harus menumpang ke rumah Sakeus? Apa yang menyebabkan Yesus tertarik kepada Sakeus? Apakah karena badan dia pendek? Apakah karena dia orang kaya? Apakah karena dia orang berdosa? Itu semua bisa menjadi
poin-poin Bapak Ibu Saudara. Tetapi saat ini saya ingin kita belajar melihat bahwa Yesus tertarik kepada Zakius. Karena Zakius yang pendek itu, karena Zakius yang ingin melihat Yesus tapi terhalang dengan orang lain, dia berlari, dia naik pohon. Karena lapar dan haus akan Tuhan, dia ingin berjumpa dengan Tuhan, dia ingin melihat Yesus. Zakius, rasa lapar dan haus Zakius mendorong dia untuk naik pohon. Dan akhirnya Yesus tergerak dan Yesus berkata, Zakius, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Seperbanyak Bapak Ibu Saudara, kita rindu Tuhan datang ke dalam kehidupan kita, ke dalam kediaman kita, keluarga kita, bisnis kita, gereja kita, komunitas kita, kota dan bangsa kita. Maka kita perlu memiliki lapar dan haus. Kita perlu membangun lapar dan haus. Karena hanya lapar dan haus akan menggerakkan Tuhan. Lapar dan haus memberikan kepuasan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, ada beberapa hal mungkin Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Bagaimana kita bisa membangun lapar dan haus itu, atau menjaga lapar dan haus itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, bagaimana kita menjaga, membangun lapar dan haus akan Tuhan. Yang pertama, kita harus ada di lingkungan rohani yang benar. Mazmur 92 ayat 12 sampai 14 berkata demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita akan bertunas, kita akan berbuah, kita akan menjadi gemuk, kita akan menjadi tetap segar. Sekalipun di masa tua kita tetap akan berbuah. Kalau kita tertanam di pelataran bait Allah, kita tertanam. Apa maksudnya? Kita ada di komunitas yang benar. Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang Kristen, orang percaya gak bisa membangun rasa lapar dan haus? Karena lingkungan mereka adalah lingkungan yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Kita mungkin hari Minggu ke gereja, mungkin hari ini kita menyaksikan tayangan ini dan kita mulai merasa, oh saya sudah bergereja, saya sudah beribadah. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Manusia itu terpengaruh dengan apa yang mereka lihat, terpengaruh dengan apa yang mereka dengar. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hidup kita mendengar hal-hal yang negatif, melihat hal-hal yang negatif. Kita ada di lingkungan orang-orang yang mencela Tuhan, di lingkungan orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan. Sulit bagi kita untuk memelihara atau membangun lapar dan haus akan Tuhan. Saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, ayo tertanam di gereja lokal. Ayo tertanam di kul-kul yang ada. Ayo tertanam untuk kita diajar, diarahkan. Banyak orang mungkin berpikir, saya nggak perlu itu semua. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita boleh punya pandangan masing-masing. Tapi harus diakui bahwa hanya mereka yang tertanam, Alkitab berkata, yang tertanam yang akan berbuah. Yang tidak tertanam tidak akan berbuah. Bagaimana kita bisa membangun rasa lapar dan haus? Ayo tertanam di gereja lokal. Ayo tertanam di dalam kelompok-kelompok kecil, kul-kul yang ada. Saya percaya itu membantu kita. Sekalipun tidak sempurna, tapi membantu kita untuk kita memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Rasul Paulus pernah mengingatkan, hati-hati dengan pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hari Minggu kita mendengar firman Tuhan. Hari Minggu kita dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. Hari Minggu ketika kita beribadah, kita dijamah oleh hadirat Tuhan. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka kita, apa yang menjadi baik dari kita, itu pelan-pelan akan tergerus. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama kalau kita ingin belajar membangun rasa lapar dan haus, ayo ada di lingkungan yang benar. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, memberikan rasa hormat kepada hal-hal yang rohani. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai menghormati ibadah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Saya akan membacakan di dalam Ibrani pasal yang
ayat yang ke-28. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara, mari berikan rasa hormat di dalam ibadah. Mari berikan rasa hormat ketika pujian penyembahan. Sekalipun kita online, dengan berbagai alasan atau berbagai hal yang mungkin membuat kita tidak bisa onsite. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mendorong kita sekalipun online, ayo berikan penghormatan. Harus diakui, waktu kita mengikuti ibadah online ada begitu banyak ujiannya begitu ya Bapak Ibu Saudara. Ketika awal-awal pandemi, ketika harus online, Bapak Ibu Saudara harus diakui kadang-kadang saya ibadah itu bangun tidur langsung ibadah, belum sikat gigi, belum mandi. Saya rasa bukan masalah kalau kita nggak gosok gigi Tuhan jadi marah, bukan. Tetapi kan ada sebuah sense penghormatan yang hilang. Sebuah rasa yang hilang. Asal. Dengan rasa asal itu akhirnya kita menganggap ibadah itu asal. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita bangun kembali. Sekalipun kita online. Ayo kita hormati ibadah. Bukan masalah cara berpakaian. Bukan masalah seperti apa yang harus kita lakukan. Tapi kita punya sense penghormatan terhadap ibadah tersebut. Penghormatan bukan terhadap ibadahnya. Bukan terhadap orang-orang yang mimpin pujian, pemain musik, atau yang khotbah. Tapi menghormati Tuhan yang ada di tengah-tengah ibadah. Karena sekalipun online seperti ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Jadi hormatilah ibadah. Hormatilah hal-hal yang rohani. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita alami, kita bangun untuk lapar dan haus itu ada dalam kehidupan kita adalah mengalami Tuhan itu sendiri. Mengalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak kisah tokoh di dalam Alkitab. Bahkan sejak Abraham, Musa, Daud, Gideon, Yesaya, Yeremia, bahkan Rasul Paulus. Yang membuat perubahan dalam hidup mereka adalah perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami Tuhan. Mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, mari kita punya sebuah kerinduan untuk mengalami Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan, pengalaman berjumpa dengan Tuhan itu yang akan mendorong kita terus untuk memiliki lapar dan haus akan Tuhan. Di dalam Ayub pasal 42. Ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sering mendengar Yesus dari kata orang. Oh, kata tetangga, Yesus luar biasa. Oh, kata pendeta, Yesus pembuat mujizat. Oh, kata bapak itu, kata ibu itu, Yesus begini dan Yesus begitu. Tapi Alkitab berkata, perubahan Ayub terjadi waktu Ayub berkata, aku mengalami Tuhan sendiri, aku melihat Tuhan sendiri. Siapa Ayub? Kalau kita lihat Ayub pasal pertama dikatakan Ayub orang saleh, dia taat beribadah. Tapi akhirnya proses hidup membuat Ayub mengerti bahwa esensi pengenalan akan Tuhan adalah mengalami Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini banyak di antara kita sudah nggak lagi mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Saya percaya sekalipun kita di online seperti ini, hadirat Tuhan akan turun bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, Bapak Ibu Saudara rindu membangun lapar dan haus akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingin kembali mengalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingin kembali sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau berkata demikian, mari angkat sekali lagi kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang menjamah Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin kalau kita sedang sakit, mungkin kita sedang ada di dalam masalah keuangan, masalah keluarga. Tuhan mampu menjamah saat ini. Dan hadiratnya, di dalam hadiratnya ada mujizat. Di dalam hadiratnya ada kekuatan. Di dalam hadiratnya ada sukacita. Tuhan sedang bekerja, Roh Kudus sedang bekerja. Dia menjamah setiap kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu terbatas.
Tapi Roh-Mu tidak terbatas untuk terus menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biar di tahun 2023 ini kami bangkit dan jadi pemenang. Tapi bukan hanya di tahun ini Tuhan, tapi bahkan hari-hari kami selanjutnya. Tahun-tahun kami selanjutnya, kami terus mengalami kebangkitan dan kemenangan. Tuhan, jamah setiap pribadi. Biar lapar dan haus kembali muncul dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.